Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang metode pembelajaran role play atau bermain peran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas strategi belajar dan pembelajaran jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum masuk pada pembahasan metode role play, sedikit saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Menurut Ridwan Abdullah Sani, pada bukunya tahun 2019 halaman 158, beliau menjelaskan bahwa metode pembelajaran merupakan tingkat operasional dan strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Sofan Amri, pada bukunya tahun 2013 halaman 113 menjelaskan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, kampus, rumah, pondok, dan lain-lain. Ada beberapa macam metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh tenaga pengajar, seperti metode studi kasus, metode demonstrasi, metode discovery, metode jigsaw, metode diskusi, dan yang terakhir metode role play. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit lebih dalam metode pembelajaran role play. Metode ini merupakan cara terbaik agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan inisiatif komunikasi, pemecahan masalah, kesadaran diri, dan kerjasama dalam tim. Adapun beberapa tujuan yang dicapai oleh metode pembelajaran role play. Yang pertama, siswa dapat memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa dapat mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat menumbuhkan kepekaan-kepekaan terhadap masalah hubungan sosial. Yang keempat, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Dan yang kelima, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan siswa. Kelebihan dari metode pembelajaran role play atau bermain peran. Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan yang tinggi. Bakat yang terdapat pada siswa dapat dikembangkan sehingga dimungkinkan akan muncul atau timbul bibit drama dari sekolah. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina sebaik-baiknya. Siswa terbiasa untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang lebih baik agar mudah dipahami orang. Selanjutnya, tahapan metode pembelajaran role play atau bermain peran. Tahap awal, memotivasi peserta didik. Tahapan ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting dalam bermain peran. Memilih peran. Dalam metode role play, peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter, apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian, para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Menyusun tahap-tahap pemeran. Pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Tahapan pelaksanaan. Tahap awal menyiapkan pengamat. Untuk tahap ini bisa dilakukan oleh guru atau siswa yang tidak menjadi pemeran. Pelaksanaan pemeranan. Para peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan peran, langkah berikutnya yaitu analisis dari bermain peran tersebut. Nah, para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Yang terakhir, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Untuk tahapan yang terakhir, para peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Apa saja mata pelajaran
yang cocok dengan metode role play. Pada tingkat SMK ada IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dan SBK Seni Budaya dan Keterampilan. Sedangkan tingkat SMA ada Sejarah dan Biologi. Pada dasarnya, metode pembelajaran role play dapat digunakan dalam beberapa mata pembelajaran. Tinggal bagaimana para guru mengimplementasikan dan menginovasikan metode pembelajarannya kepada peserta didik. Manfaat metode pembelajaran role play bagi peserta didik. Yang pertama, siswa lebih aktif di kelas karena ikut dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Kedua, siswa dituntut berpikir kreatif dan kritis dalam metode pembelajaran. Ketiga, siswa bisa lebih memahami materi yang diajarkan secara langsung tentang gambaran materi yang sebenarnya. Keempat, meningkatkan percaya diri pada siswa dan kemampuan berbicara di depan orang banyak. Dan yang terakhir, belajar bekerja sama dalam tim dan bagaimana menjaga job description pada masing-masing individu. Sekian sedikit penjelasan mengenai metode pembelajaran role play. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.